Mitra bisnis, pemerintah bakal melarang kegiatan merokok di transportasi umum, termasuk di terminal maupun di sarana transportasinya. Bahkan menurut YLKI, seharusnya tidak ada area khusus merokok atau smoking room di transportasi umum. Menurut Global Youth Tobacco, survei tahun 2020, 67% penduduk Indonesia masih terpapar asap rokok di ruang publik. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, apakah aturan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya? Mengingat selama ini sepertinya tidak berdampak, khususnya di transportasi non-bis, non-AC. Jadi gini, kalau untuk Jakarta khususnya ya, itu sudah ada pergub tentang kawasan dilarang merokok, ya. Itu ada beberapa kawasan dilarang merokok. Pertama, misalnya bisa di area sekolah atau pendidikan, area kegiatan agama, ya. Lalu ada di rumah sakit, ya. Lalu ada juga di tempat kerja, di tempat umum, di transportasi publik, ya. Nah, di transportasi publik itu bukan cuma di transportasinya saja, di busnya atau di angkotnya, tapi juga di fasilitasnya. Fasilitas pendukungnya di terminalnya, ya, di bandaranya, juga di pelabuhannya, begitu. Itu ada. Kalau di Jakarta ada pergubnya, ya, peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Itu. Nah, untuk diangkut harusnya memang nih transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya itu harusnya semua sudah AC. Nggak ada lagi angkutan publiknya atau angkutan umum itu yang non AC itu udah nggak waktunya lah, udah nggak masanya lah. Nah, itu udah AC semua. Nah, kalau udah AC semua ini, pasti orang nggak berani ngerokok. Coba aja kalau ngerokok di Transjakarta misalnya, atau di LRT semua gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Pasti takut gitu loh. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar aturan dapat berlaku dengan baik? Tergantung juga bagaimana penegakannya. Jadi pertama, tergantung dari fasilitasnya. Memungkinkan nggak orang tertib tidak merokok gitu kan? Tadi kalau angkutan umum harusnya ya semua AC sehingga orang nggak berani. Nah juga di sarana pendukungnya misalnya di terminal, ya di stasiun begitu ya. Ya itu juga harusnya dibuat yang nyaman sehingga orang nggak berani melanggar, merokok sembarangan misalnya. Itu nggak berani. Misalnya kayak seperti di stasiun LRT Jakarta begitu ya. Itu kan dijaga gitu, pengawasannya benar, ya, petugasnya benar. Kalau dia ngerokok, security-nya langsung pasti tegur. Ya, di stasiun kereta api, kereta misalnya untuk KRL, itu juga nggak boleh ngerokok, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi ada soal bagaimana penegakan, konsistensi penegakan. Nah, misalnya kayak diangkut juga sebetulnya kan penegakannya juga lemah, udah sarananya juga nggak mendukung kenyamanan, penegakannya juga lemah. Nah, penanggung jawab kawasan ini harusnya yang melakukan pengawasan dan penegakan. Misalnya kalau di angkutan umum, di transportasi publik ya, di bus, di angkot, itu Dinas Perhubungan. Harusnya Dinas Perhubungan bangun sistem untuk mengawasi kawasan dilarang merokok ini jalan, penegakannya jalan. Yang terjadi sekarang ini nggak jalan pengawasan dan penegakannya oleh Dinas Perhubungan. Coba aja lihat di terminal-terminal. Masih banyak yang orang bebas merokok kan? Kenapa? Nggak ada pengawasan, nggak ada penegakan. Tadi di angkot juga gitu kan. Tapi kalau misalnya di halte Transjakarta, nggak boleh ngerokok. Kenapa? Pengawasannya ada. Dari pengelola kawasan, petugas di halte Transjakarta pasti negur. Nah kalau di terminal, ini contoh kurang bagus. Di terminal harusnya kan itu pengelola kawasan itu Dinas Perhubungan tuh, atau UP terminal kan, ya harusnya jalan gitu. Dan dibangun sistem lah harusnya untuk pengawasan. Demikian Wakil Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya, Anto Wijaya.